Ya, ayah sikat atau bekicot itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Lah, hewan yang bisa hidup di dua alam itu haram hukumnya untuk dimakan. Nah, ini sudah jelas ya, Pak. Coklat dari hasil mencuri itu hukumnya haram karena cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, makan makanan yang mentah itu boleh asalkan makanan tersebut halal hukumnya dan tidak menimbulkan penyakit pada diri kita. Contohnya yang boleh dimakan mentah itu apa? Buah, sayur, atau ikan yang dijadikan sushi itu boleh. Itu kan tidak menimbulkan penyakit. Tapi kalau bisa menyebabkan penyakit, misalkan ayam itu kalau tidak dimasak itu bisa menyebabkan sakit perut. Lah itu sebaiknya jika mentah tidak usah dimakan. Ya, jadi Farah, sebelum kita membeli makanan itu, kita kan melihat tempatnya itu bagaimana, bersih atau enggak, terus makanan yang dijual itu halal atau haram. Lah tentunya kita sebagai orang Islam kan tentunya membeli makanan yang sudah kita tahu halal hukumnya nggih. Terus kita kan nggak tahu prosesnya bagaimana bisa menjadikan makanan itu haram atau enggak. Lah ketika dari kita lihat sekilas saja, oh makanan ini yang dijual halal, terus tempatnya bersih, lah kita husnuzon saja, bismillah, sebelum makan kita niatnya beribadah supaya kita makan kuat untuk beribadah. Lah insyaallah makanan tersebut tetap hukumnya menjadi halal. Jadi sudah jelas ya, Nov. Hukum menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah itu menjadikan hewan tersebut haram untuk dimakan. Meskipun awalnya hewan tersebut halal, misalkan kambing itu kan halal, tapi kok disembelih tanpa menyebut nama Allah, lah hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Ya, jadi gini toh, ikan yang sudah mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah itu tidak apa-apa untuk dimakan, hukumnya adalah halal. Pedomannya apa? Sumbernya apa, Bu? Lah ini ada di surat Al-Maidah ayat 96 yang isinya dihalalkan bagi kamu semua binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Lah ini berarti dari surat tersebut sudah pasti bahwa ikan itu hukumnya halal meskipun tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua sumbernya itu adalah hadis dari Nabi Muhammad yang isinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita semua dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Jadi ikan meskipun tidak disembelih hukumnya halal untuk dimakan, tidak apa-apa nggih. Ya Rin, jadi makanan yang disajikan dengan alat yang tidak suci itu hukumnya bisa berubah menjadi haram. Contohnya, pertama dia masak di wajan itu daging babi, kemudian tanpa dicuci. Yang kedua dia masak daging ayam di tempat yang sama. Lah maka ayam tersebut hukumnya berubah menjadi haram. Karena apa? Wajan yang digunakan itu bekas memasak daging babi. Maka ayam tersebut hukumnya menjadi haram. Makanya kalau kita mau memasak, mengolah sesuatu, menyajikan sesuatu harus kita cek dulu kebersihan alatnya, kebersihan tempatnya, harus suci dari najis yang bisa menjadikan makanan tersebut menjadi haram. Jadi gini Zaki, kalau buahnya sendiri itu mesti hukumnya halal karena buah-buahan merupakan salah satu makanan yang dihalalkan. Tetapi buah tersebut kan jatuh dari pohon, artinya buah tersebut adalah termasuk ke dalam barang temuan. Lah syaratnya barang temuan untuk menjadi hak milik kita bisa kita manfaatkan itu salah satu syaratnya harus diumumkan terlebih dahulu. Oh ini punya siapa? Lah kita harus mendapatkan keridhaan dari pemilik barang tersebut kalau kita mau menggunakannya atau kalau buah kita mau memakannya. Kalau si pemiliknya dari itu terus
syarat-syarat barang temuan tidak dipenuhi, lah alangkah lebih baiknya kamu tidak usah memakannya. Ya, jadi gini Zul, kalau kita membeli makanan yang tidak ada label halalnya, terus kita yakin tidak ada campuran tertentu, itu boleh kita beli. Misalkan kamu beli kerupuk pangsit di kantinnya Mak Rom lah. Kita tahu kan kerupuk pangsit itu buatnya hanya dari tepung, terus kemudian digoreng lah. Bahan-bahannya kan sudah dijamin halal. Terus karena memang Mak Rom buat sendiri, diplastiki sendiri kan tidak ada labelnya lah, itu tidak apa-apa dibeli karena kita tahu bahannya memang halal. Tetapi kalau kamu misalkan mau beli makanan yang di supermarket, misalkan daging kalengan atau jajan apapun itu kalengan, terus tidak ada label MUI-nya, itu harus alangkah lebih baiknya tidak usah dibeli karena dipertanyakan kehalalan atau keharamannya, karena kan budaya barat beda dengan budaya sini, jadi kita tidak tahu proses mengolahnya. Alangkah lebih baik tidak usah dibeli. Iya, Abi, kalau ayam itu hukum asalnya kan halal, tetapi kalau belum bersih alangkah lebih baiknya ndak usah dimakan karena ayam yang belum bersih apalagi masih mentah nanti akan menimbulkan penyakit. Jadi gini Raffi, kalau kita menemukan uang, lah kalau kita menemukan itu kan berarti uang tersebut bukan milik kita. Barang tersebut berarti merupakan barang temuan. Nah, syaratnya barang temuan untuk menjadi hak milik kita itu, yang pertama adalah harus diumumkan dulu. Kamu harus cari tahu, oh uang ini punya siapa, kamu umumkan dulu selama 40 hari, aturannya seperti itu. Nah baru kalau sudah diumumkan terus tidak ada yang merespon, tidak ada yang mengakui lah, itu boleh menjadi hak milik kita. Tapi kalau syarat-syarat barang temuan itu tidak terpenuhi, maka barang tersebut bukan hak milik kita dan tidak boleh digunakan. Ya Isna, jadi ular atau biawak itu jika dimakan dagingnya maka hukumnya adalah haram karena ular dan biawak itu termasuk ke dalam binatang buas dan binatang buas itu hukumnya haram untuk dimakan. Bahkan ada salah satu hadis dari riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah telah bersabda, ada 5 macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak atau buas, dan burung elang. Jadi hewan-hewan tersebut malah halal untuk dibunuh, tapi kalau dimakan hukumnya haram. Ya, jadi gini ya Miko, pada dasarnya semua jenis buah itu halal untuk dikonsumsi. Jadi buah-buahan itu merupakan salah satu makanan yang memang dihalalkan untuk dimakan. Terus halal haramnya itu tergantung bagaimana cara kamu memperolehnya. Misalkan apel itu kan hukumnya halal, tetapi kok kamu cara memperolehnya dengan cara mencuri lah. Apel yang awalnya halal itu berubah menjadi haram karena cara memperolehnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan kebatilan atau kejelekan. Terus kemudian cara memprosesnya, misalkan anggur itu kan halal, tetapi kok cara memprosesnya misalkan difermentasi kemudian menghasilkan alkohol. Lah alkohol itu kan haram. Lah kalau seperti itu, anggur yang awalnya halal juga bisa berubah menjadi haram karena cara memprosesnya yang tidak benar. Jadi seperti itu Miko. Jadi pada dasarnya semua buah itu hukumnya halal untuk dimakan.